Halo Sobat Nalaris, selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana rasa penasaran kamu selalu kita ubah jadi pemahaman yang mantap. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrolin satu momen yang penting banget deh dalam hidup kita. Sebuah gerbang dari dunia kuliah ke dunia kerja. Momen keramat pas notifikasi M-Banking pertama kali bunyi, ngasih tahu kalau gaji pertama udah mendarat di rekening. Rasanya tuh campur aduk ya, seneng banget, bangga, tapi jujur deh, bingung juga. Langsung muncul pertanyaan gede di kepala. Ini duit hasil keringat pertama, enaknya diapain ya? Apa ini saatnya buat pesta, traktir sana-sini ngerayain pencapaian? Atau justru ini adalah tiket emas buat mulai bangun masa depan finansial yang kuat? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di sini, hanya di Nalaris. Coba deh, bayangin sejenak. Atau mungkin kamu lagi ngalamin ini sekarang. Notifikasi itu muncul di HP kamu. Angka yang kamu lihat di saldo, itu bukan lagi sisa uang jajan dari orang tua. Angka itu punya kamu. Murni hasil kerja keras kamu. Hasil dari bangun pagi buta, nerobos macet, mungkin lembur sampai malam, dan nahan omongan atasan. Ada perasaan lega, bangga, yang langsung nyebar ke seluruh badan. Rasanya kayak menang medali emas buat diri sendiri. Tapi, pas euforianya mulai reda, tiba-tiba muncul kabut kebingungan. Dilema ini beneran nyata, dan percaya deh, kamu nggak sendirian kok. Semua orang yang baru kerja pasti pernah berdiri di persimpangan jalan yang sama. Megang peta keuangan pertama mereka, sambil mikir, oke, sekarang gue harus ngapain? Dan biasanya nih, ada 4 suara yang berantem di dalam kepala kita. Suara pertama, ini si penggoda kelas kakap, self-reward. Dibisik-bisik, lo udah kerja keras banget loh, pantes dong dapat HP baru, liburan ke Bali juga boleh lah. Logis banget kan, ngehargain diri sendiri itu penting buat mental health. Suara kedua, ini si pembukti. Dia bilang, traktir orang tua dan teman-teman dong, biar mereka lihat lo udah sukses. Ini soal validasi sosial dan rasa terima kasih. Biar kita bisa bilang, Mah, Pah, lihat nih anakmu udah mandiri. Suara ketiga, si bijak yang super hati-hati. Udah ditabung aja. Ini jalur paling aman yang diajarin dari kecil. Masukin duit ke bank, diemin, jangan diapa-apain. Dan suara keempat, ini si visioner yang kedengarannya ribet. Langsung investasi gimana? Wah, kata investasi ini kedengarannya dewasa, keren. Tapi kok kayaknya serem ya, banyak risikonya. Jadi, mana yang harus didengarin? Perang batin ini tuh bukan cuma soal duit, tapi ini cerminan awal gimana cara kamu bakal ngatur hidup finansialmu ke depannya. Oke, stop dulu perang batinnya. Gini deh, di Nalaris kita tuh suka yang to the point aja. Jadi buat pertanyaan super penting, perlu ngasih gue investasi dari gaji pertama? Jawaban kita cuma satu, singkat, padat, jelas, dan gak bisa diganggu-gugat. Iya, harus, titik. Bukan lagi sebaiknya atau nanti deh kalau ada sisa, kamu harus mulai alokasiin sebagian dari gaji pertamamu buat investasi, sekecil apapun itu. Mungkin kamu langsung mikir, loh gimana gaji pertama gue kan UMR buat hidup sebulan aja ngepas banget. Atau investasi, duh ribet gue gak ngerti apa-apa. Tenang, itu wajar banget kok. Tapi percaya deh, alasan dibalik jawaban iya yang tegas ini tuh lebih dalam dari sekedar angka. Ini soal ngebangun sistem, ngebangun kebiasaan, ngebangun mindset yang bakal jadi pondasi buat semua bangunan keuanganmu nanti. Tonton terus ya, kita bakal tunjukin alasannya satu persatu. Sekarang kita masuk ke alasan utamanya. Kenapa sih dorongan buat investasi ini jadi penting banget, terutama buat generasi kamu Gen Z? Jawabannya simpel, dunia udah berubah total. Aturan main keuangan yang mungkin dulu ampuh buat generasi orang tua kita, di mana pepatah rajin menabung pangkal kaya itu kayak kitab suci, sekarang, maaf banget, udah nggak cukup lagi. Coba aja tanya ke orang tuamu, mungkin dulu mereka bisa beli rumah cuma dari nabung bertahun-tahun di bank. Kalau sekarang, skenario itu kedengarannya kayak cerita dongeng. Zamannya beda, tantangannya juga beda. Yuk kita bedah satu-satu, kenapa strategi aman dengan cuma nabung di bank, sekarang malah jadi strategi yang paling berisiko buat masa depanmu. Musuh nomor satu kita yang gak kelihatan tapi nyata banget itu namanya inflasi. Gampangnya gini, inflasi itu kayak monster yang diem-diem makanin nilai uang kamu. Ingat gak sih, dulu duit 10.000 bisa dapat semangkok bakso lengkap sama es teh manis. Sekarang, 10.000 mungkin cuma cukup buat bayar parkir di mall. Nah, itulah kerjaan si inflasi. Tiap tahun, harga barang dan jasa, dari biaya kosan, ongkos ojol, sampai harga sebungkus Indomie, pasti naik. Di sisi lain, bunga tabungan di bank itu kecil banget, seringnya di bawah angka inflasi. Artinya apa? Kalau duit kamu cuma diem di tabungan, nilainya itu sebenarnya berkurang terus. Kamu ngerasa nabung, tapi daya beli kamu digerogoti pelan-pelan. Kayak lari di atas treadmill, keringetan sih tapi nggak maju-maju. Tantangan kedua datang dari dunia kerja.
Zaman dimana orang bisa kerja di satu perusahaan sampai pensiun itu udah lewat. Pasar kerja sekarang tuh jauh lebih brutal dan kompetitif. Tiap tahun, ratusan ribu sarjana baru lulus siap ngerebutin posisi yang terbatas. Konsep gig ekonomi alias kerja lepas dan kontrak juga makin biasa. Artinya, kepastian dapat gaji dari satu sumber aja itu makin rapuh. Kamu nggak bisa lagi ngegantungin seluruh hidupmu cuma ke satu perusahaan. Nah, disinilah investasi main perannya sebagai jaring pengaman. Punya aset yang kerja buat kamu 24 jam sehari, bahkan pas kamu lagi tidur, itu ngasih kamu pilihan dan ketenangan batin. Amit-amit ada apa-apa sama kerjaan utama, kamu nggak mulai dari nol lagi. Kamu punya pasukan yang lain yang tetap berjuang buat finansialmu. Coba kita jujur-jujuran deh, kita ini hidup di zaman yang paling gampang bikin boros sepanjang sejarah. Coba aja buka Instagram atau TikTok, langsung diserbu iklan yang kayaknya bisa baca pikiran kita. Cuma butuh beberapa klik, makanan atau barang impian udah OTW ke rumah. Belum lagi langganan ini itu, Netflix, Spotify, paket data, gym, semuanya motong rekening kita otomatis setiap bulan. Ini tuh jebakan-jebakan pengeluaran kecil, tapi kalau di total di akhir bulan, angkanya bisa bikin kaget. Sistem ekonomi digital ini emang dirancang pinter banget biar kita gampang ngeluarin duit, tanpa mikir panjang. Tanpa disiplin yang kuat, gampang banget kita kejebak di siklus gaji cuma numpang lewat. Dan ini dia, tantangan jangka panjang yang paling serius, masa tua kita nanti. Mungkin kakek nenek atau orang tua kita masih bisa nikmatin dana pensiun yang lumayan dari perusahaan atau jaminan sosial pemerintah. Tapi buat generasi kita, prospeknya makin abu-abu. Banyak negara, termasuk Indonesia, lagi ngadepin tantangan demografi di mana jumlah pensiunan nanti bakal lebih banyak dari jumlah pekerjanya. Artinya, beban buat ngasih dana pensiun makin berat. Jangan kaget kalau di masa depan umur pensiun makin dinaikin atau uang yang diterima makin sedikit. Kenyataannya pahit. Tanggung jawab buat mastiin kamu bisa hidup enak di hari tua, itu sekarang 100% ada di pundak kamu sendiri. Kamu adalah CEO dari dana pensiunmu sendiri. Siap nggak siap? Harus siap. Jadi, kalau kita gabungin 4 fakta pahit ini, nilai uang yang makin turun karena inflasi, dunia kerja yang nggak pasti, godaan gaya hidup digital yang nggak ada habisnya, dan masa pensiun yang harus kita siapin sendiri, kita sampai pada satu kesimpulan yang nggak bisa ditawar lagi. Buat Gen Z, status investasi itu udah berubah total. Ini bukan lagi hobi buat orang-orang kaya di film. Ini bukan lagi pilihan buat nanti aja deh kalau udah mapan. Investasi itu udah jadi alat bertahan hidup yang paling penting di abad ke-21 ini. Ini satu-satunya cara yang terbukti buat ngelawan inflasi, ngebangun keamanan, dan ngambil alih setir kendali buat masa depan finansialmu sendiri. Oke, saya tahu apa yang kamu pikirin. Paham, sekarang gue ngerti investasi itu penting. Tapi serius deh, gaji pertama gue tuh bener-bener cuma cukup buat bayar kosan sama makan. Apa artinya sih investasi 100.000 sebulan? Nah, di bagian ini, kita bakal ancurin mitos terbesar di dunia keuangan pemula. Kita akan buktikan kalau pas mulai investasi, jumlah uang yang kamu masukin itu hampir nggak ada artinya dibandingin satu hal lain yang jauh lebih kuat, yaitu kebiasaan. Ini bukan soal seberapa besar kamu mulai, tapi fakta kalau kamu mulai. Ini soal nanemin mindset seorang juara finansial dari hari pertama kamu gajian. Biar kebayang, kita pakai cerita aja ya. Kenalin nih, ada Riko sama Sinta. Mereka berdua ini teman seangkatan, fresh graduate, baru dapat kerjaan pertama, dan gajinya sama persis. Nah, si Riko begitu notif gajian masuk, wah rasanya kayak bebas dari penjara. Langsung deh dia beli sneakers yang udah diincar dari lama, traktir teman-temannya di kafe mahal, bukunya foya-foya. Motonya tuh, YOLO bro, nikmatin sekarang. Beda cerita sama Sinta, dia punya ritual sendiri nih. Begitu duit masuk, hal pertama yang dia lakuin, bahkan sebelum bayar kosan, itu adalah transfer otomatis 20% gajinya ke rekening reksadana. Nggak gede sih, tapi dia jadiin itu kayak kewajiban, sama kayak bayar listrik. Nah, fast forward 5 tahun kemudian, si Riko, ya gitu-gitu aja, masih gali lubang tutup lubang, tabungan nggak ada, alasannya selalu sama. Duit gue belum cukup buat investasi. Sementara Sinta, iseng-iseng buka aplikasi investasinya, dan dia kaget banget. Angka di situ udah puluhan juta, jauh lebih gede dari total duit yang dia store. Apa pelajaran paling penting dari cerita Riko dan Sinta ini? Perbedaan nasib finansial mereka setelah 5 tahun itu bukan karena gaji mereka beda. Gajinya kan sama persis. Perbedaannya 100% ada di mindset dan kebiasaan yang mereka bangun dari hari pertama. Riko ngebangun kebiasaan buat mentingin konsumsi dan senang-senang sesaat. Sebaliknya, Sinta ngebangun kebiasaan buat bayar masa depannya dulu. Memulai investasi dari gaji pertama, walaupun cuma 100.000, itu adalah sebuah tindakan simbolis yang kuat banget. Itu cara kamu bilang ke diri sendiri, masa depan gue itu penting dan gue akan bayar diri gue di masa depan dulu sebelum bayar yang lain-lain. Kamu tuh lagi ngelatih otot finansialmu.
Awalnya mungkin agak pegel, tapi lama-lama bakal jadi otomatis dan enteng banget. Terus, kok bisa sih kebiasaan kecil Sinta itu jadi hasilnya jadi gede banget? Jawabannya adalah karena dia pakai senjata paling ampuh yang dipunya semua anak muda. Waktu. Waktu itu aset yang nggak bisa dibeli, bahkan sama orang terkaya di dunia sekalipun. Dan waktu adalah bahan bakar utama buat keajaiban finansial yang namanya compounding effect atau efek bunga majemuk. Albert Einstein aja sampai bilang ini keajaiban dunia ke-8. Konsepnya simpel kok. Investasimu kan dapat untung. Nah, di periode berikutnya, untungnya itu nggak kamu ambil, tapi diinvestasiin lagi. Jadi, yang kerja buat kamu sekarang bukan cuma modal awal, tapi juga untungnya. Untungmu mulai ngasilin untung daru. Bayangin deh, ada bola salju kecil di puncak gunung. Pas kamu dorong, awalnya pelan. Tapi makin lama dia ngegelinding, makin banyak salju yang nempel. Ukurannya makin gede, kecepatannya makin kenceng. Itulah uang kamu kalau dikasih waktu yang panjang buat tumbuh. Kalau kamu masih ngeremehin kekuatan waktu, coba lihat tabel ini deh. Ini adalah bukti nyata betapa mahalnya harga sebuah penundaan. Skenario pertama, kamu mulai hari ini investasi 500.000 setiap bulan selama 20 tahun. Skenario kedua, kamu sama-sama investasi 500.000 per bulan, tapi kamu nunda mulainya selama 10 tahun. Kamu mikir, nanti aja deh kalau gaji udah gedean. Jadi kamu cuma investasi selama 10 tahun. Dengan asumsi return yang sama, misalnya 10% per tahun, lihat deh bedanya. Jomplang banget. Kalau mulai sekarang, potensi hasilnya bisa sekitar 380 juta. Tapi kalau kamu tunda 10 tahun, hasilnya cuma sekitar 100 juta. Padahal total uang yang kamu setor cuma beda 2 kali lipat, tapi hasil akhirnya bisa beda hampir 4 kali lipat. Kehilangan 280 juta itu adalah harga yang harus kamu bayar cuma gara-gara nunda. Waktu yang hilang dalam investasi itu nggak akan pernah bisa dibeli kembali. Oke, sampai sini saya harap kamu udah yakin 100% kenapa harus mulai investasi dari sekarang. Alasannya jelas banget kan? Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya yang sama pentingnya. Gimana caranya? Buat pemula, dunia investasi itu emang bisa kelihatan kayak hutan belantara yang seram. Banyak istilah aneh, grafik yang naik turun kayak roller coaster, dan berita-berita nakutin soal orang rugi besar. Tenang, di bagian ini kita bakal jadi pemandu kamu. Kita akan kasih peta jalan yang paling simpel, praktis, dan dijamin gak bikin kamu pusing. Ingat, tujuan kita di awal ini cuma satu. Yang penting mulai, bukan buat jadi Warren Buffett dalam semalam. Ini dia, 5 pintu masuk ke dunia investasi yang paling ramah buat pemula. Pertama, dan ini rekomendasi utama dari kami, adalah reksadana indeks atau ETF. Anggap aja ini kayak beli nasi rames. Kamu nggak usah pusing milih mau lauk ayam, tempe, atau perkedel. Dengan satu harga, kamu udah dapat paket komplit. Sama kayak reksadana indeks, dengan modal super kecil, bahkan ada yang mulai dari Rp10.000, duitmu langsung disebar ke puluhan atau ratusan perusahaan terbesar di Indonesia. Resiko kamu jadi tersebar, nggak numpuk di satu tempat. Kedua, kalau mau sedikit lebih terlibat, bisa coba saham blue chip. Ini saham dari perusahaan raksasa yang kita semua udah kenal, kayak bank-bank besar atau produsen mie instan, mereka cenderung lebih stabil. Ketiga, emas digital. Dari zaman dulu, emas itu jagoan buat ngelawan inflasi, nah sekarang belinya gampang banget, tinggal klik di aplikasi. Keempat, sukuk retail atau SBR. Ini intinya kamu minjemin duit ke pemerintah, nanti kamu dikasih imbal hasil rutin. Aman banget kan karena dijamin negara 100%. Dan yang terakhir tapi justru paling penting, investasi ke diri sendiri. Pakai duitmu buat ikut kursus online, beli buku, ambil sertifikasi baru. Ini investasi yang potensi untungnya nggak terbatas, karena ini ningkatin kemampuanmu buat ngehasilin duit yang lebih gede lagi di masa depan. Nah, ini nasihat penting yang harus kamu catat gede-gede. Di medsos, kamu pasti sering banget lihat orang pamer untung ribuan persen dari kripto atau trading saham harian. Godaannya gede banget buat ikut-ikutan. Tapi ingat prinsip dasar investasi, high return, high risk. Untung gede selalu datang sepaket sama resiko gede, bahkan resiko kehilangan semua modalmu. Buat pemula, langsung loncat ke instrumen spekulatif kayak gitu tuh sama aja kayak masuk ke ring tinju lawan Mike Tyson tanpa latihan sama sekali. Jangan, fokus dulu bangun pondasi yang kuat. Mulai dari yang lebih ngebosenin tapi stabil. Pelajari cara kerjanya, rasain dulu gimana rasanya pasar naik turun dengan uang kecil, dan yang penting bangun kebiasaan nabungnya. Nanti kalau pondasi udah kuat dan ilmu udah nambah, baru deh boleh coba-coba nyelupin jari ke kolam yang lebih dalam. Sabar itu kunci utama jadi investor sukses. Kita udah bahas kenapanya, udah bahas gimananya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling bisa bikin semangat. Di bagian akhir ini,
kita bakal coba ngelukis masa depan. Kita bakal lihat langsung gimana sebuah tindakan kecil yang kamu lakuin konsisten hari ini bisa berubah jadi sesuatu yang luar biasa besar di masa depan. Karena kadang-kadang yang kita butuhin buat tetap disiplin itu bukan data atau teori, tapi sebuah gambaran yang jelas tentang hadiah yang nunggu kita di garis finish. Yuk kita lihat kekuatan sebuah pengorbanan kecil. Yuk kita main-main sama angka, kita ambil satu kebiasaan yang nempel banget sama Gen Z, jajan kopi di Cafe Hits. Anggap aja, rata-rata harga secangkir kopi itu Rp30.000. Kalau kamu beli kopi setiap hari kerja, berarti sebulan kira-kira 30 kali ya. Total pengeluaranmu buat kopi aja itu Rp900.000 sebulan. 900.000 itu angka yang lumayan loh, bisa buat bayar cicilan motor, atau bahkan biaya kosan di beberapa kota. Tentu nggak ada yang salah sama ngopi. Ini cuma contoh buat gambarin pengeluaran rutin yang sering kita nggak sadar jumlahnya segede itu. Sekarang kita masukin pertanyaan ajaib. Gimana kalau kamu nggak berhenti total ngopi? Kan itu bagian dari hidupmu. Kamu cuma ngurangin aja frekuensinya. Mungkin dari tiap hari jadi selang-seling, 15 kali sebulan, kamu tetap bisa nikmatin kopi, tapi kamu berhasil hemat setengahnya. Artinya ada uang nemu sebesar Rp450.000 tiap bulan yang tadinya jadi kafein, sekarang siap kamu suruh kerja buat bangun masa depanmu. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama uang ini dalam jangka panjang? Dan inilah jawabannya. Siap-siap ya, angka ini mungkin bakal bikin kamu diam sejenak. Uang Rp450.000 per bulan itu, ingat ini duit dari ngurangin ngopi doang loh. Kalau kamu disiplin masukin ke investasi selama 20 tahun, dengan asumsi return 10% setahun, itu potensinya bisa jadi sekitar Rp300 juta. Serius, Rp300 juta. Duit segitu udah bisa buat DP rumah loh, atau buat modal usaha, atau keliling Eropa sekalian. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni matematika dari yang namanya compounding plus konsistensi. Visual ini jadi bukti paling nyata. Kalau keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil tiap hari, kayak bikin kopi sendiri apa beli ya, itu dampaknya ke masa depan, raksasa banget. Tentu aja ngomongin skenario ideal itu gampang. Kenyataannya, perjalanan kamu nanti nggak akan mulus-mulus aja. Bakal banyak rintangan. Pertama, tekanan sosial dan FOMO alias fear of missing out. Lihat teman-teman pamer HP baru, liburan ke luar negeri, atau makan makanan cantik di medsos, itu bisa bikin kamu ngerasa ketinggalan dan goyah sama pilihanmu buat hemat. Kedua, kurangnya literasi finansial. Topik duit ini kan jarang diajarin di sekolah, jadi mau nggak mau kita harus aktif belajar sendiri. Ketiga, godaan investasi bodong atau skema Ponzi yang nawarin untung kilat nggak masuk akal. Ini bahaya banget buat pemula. Dan terakhir, musuh terbesar kita semua, ketidaksabaran. Kita hidup di zaman serba instan, jadi nungguin hasil investasi bertahun-tahun itu rasanya nyiksa banget. Tapi, dengan ngenalin musuh-musuh ini, kita bisa siapin strategi buat ngelawan mereka. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir tentang apa sih arti investasi yang sebenarnya? Mungkin kita perlu geser sedikit tujuan kita. Buat anak muda yang baru mulai kerja, tujuan utama investasi itu harusnya bukan buat jadi super kaya dan beli mobil sport. Bukan. Tujuan yang lebih mendasar dan lebih kuat adalah untuk membeli pilihan, membeli kebebasan. Kalau pondasi finansialmu kuat, kamu punya kemewahan buat milih jalan hidupmu sendiri. Pilihan buat resign dari kerjaan toksik tanpa perlu panik mikirin tagihan, pilihan buat cuti setahun ngejar passion, pilihan buat mulai bisnis sendiri, pilihan buat nggak bergantung sama siapa-siapa. Investasi itu ngasih kamu kekuatan buat jadi penulis skenario utama di film kehidupanmu, bukan cuma jadi aktor yang ngikutin arahan orang lain. Jadi lain kali pas kamu lihat slip gajimu, jangan cuma lihat itu sebagai angka buat dihabisin sebulan ke depan. Coba deh lihat itu sebagai sekantong benih ajaib. Tentu sebagian benih itu pantas banget kamu nikmatin sekarang sebagai hasil kerja kerasmu. Rayain pencapaianmu, itu penting. Tapi pastiin kamu selalu sisihin sebagian benih terbaik buat ditanam di ladang masa depan. Rawat benih itu dengan disiplin, sirami terus dengan ilmu, dan yang terpenting, kasih dia aset paling berharga yang kamu punya, waktu yang panjang buat tumbuh. Suatu hari nanti, benih kecil itu bakal tumbuh jadi pohon yang kokoh dan rindang, yang bakal ngelindungin kamu dari badai kehidupan, dan ngasih kamu buah yang melimpah pas kamu paling butuh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau enggak, tapi kamu siap enggak untuk mulai menanam hari ini? Oke, sebagai penutup dan rangkuman dari semua obrolan panjang kita, kalau cuma ada satu kalimat yang boleh kamu ingat dari episode ini, tolong ingat kalimat ini. Lupain dulu deh keribetan milih saham atau analisis pasar. Lupain dulu kekhawatiran karena modalmu kecil. Inti dari memulai perjalanan investasi itu cuma ada di dua kata kunci. Bangun kebiasaan, nyisihin duit secara rutin dan otomatis, terus kasih waktu sebanyak mungkin biar keajaiban compounding bisa bekerja. Udah, itu aja, sesimpel itu.
Itu dia kupas tuntas dari kami di Nalaris tentang kenapa gaji pertama itu momen krusial yang nggak boleh banget disia-siain. Semoga obrolan kita kali ini nggak cuma ngasih kamu pemahaman, tapi juga percikan semangat buat ngambil langkah pertama yang paling penting itu. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini ngebuka pikiranmu, bantu kami sebarin kesadaran ini dengan share ke teman-temanmu, terutama yang baru mulai kerja. Dan pastinya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan episode-episode kami selanjutnya. Sekarang giliran kamu. Kami pengen banget dengar cerita kamu di kolom komentar. Apa sih keputusan finansial paling keren yang kamu ambil dengan gaji pertamamu? Atau kalau belum gajian, apa rencanamu? Yuk kita diskusi. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.